Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini barusan hujan teman-teman. Oke, di tempat saya ini musim hujan dan keadaannya mendung sekali. Turun hujan. Terima kasih atas support dan dukungannya, dan sukses selalu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini saya berbagi tips, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan ada kendala di motor CB150 injeksi, dan telah melakukan beberapa perbaikan dari motor ini supaya bisa normal kembali. Dan di sini saya melakukan beberapa perawatan atau servis. Ini tadinya motornya habis terjatuh atau yang pemakai motornya itu ini handle-nya patah seperti ini. Maaf jatuh bos. Dan saya telah menggantinya. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu kita cek saat kita melakukan sebuah servis motor. Tentunya supaya motor kita itu dalam pemakaiannya atau dipakai setiap hari itu lebih aman, dan tentunya bisa digunakan di perjalanan itu dengan normal, tidak ada kendala. Untuk inti sebuah perawatan dari sepeda motor, baik motor karburator seperti ini maupun untuk injeksi seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara perawatan untuk motor injeksi. Oke, untuk motor injeksi yang seperti ini, baik motor sekarang itu semuanya memakai sistem pendingin air. Ini kita bisa mengecek dari bentuk fisiknya atau melihat dari motornya. Ini bentuk fisiknya seperti ini. Ini ada kayak aluminium, ada sirip. Ini biasanya terdapat di bagian depan dari motor kita. Intinya alat ini bertujuan, alat ini terletak pada sirkulasi atau angin dari depan motor kita ini menuju ke arah sini, menuju ke alatnya ini. Oke, ini ada kayak bodi aluminium, ada selangnya. Ini adalah radiator, dan ini terdapat pada sepeda motor jenis sekarang itu kebanyakan. Ini adalah radiator atau sirkulasi atau alat di motor yang berfungsi untuk mendinginkan mesin motor. Mesin motor dengan menggunakan sistem pendingin, tidak menggunakan oli mesin, tetapi menggunakan cairan untuk mendinginkan mesin. Mendinginkan mesin karena di motor ini mempunyai dua jenis dari pendinginan mesinnya. Yang pertama menggunakan oli, dan yang kedua menggunakan sistem pendingin cairan. Untuk cara kerjanya adalah seperti ini. Pada motor kebetulan ini CB150. Semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman yang mempunyai motor yang berpendingin cair, baik motor seperti ini, motor CB150 Vario seperti ini.
intinya, atau lebih mudahnya jika kita melihat dari bodi fisiknya, bodi di mesin kita, ciri-ciri di mesin kita itu ada tanda seperti ini, tanda penutupnya. Ini penutup dari radiator atau mesin berpendingin cair. Ini adalah mesin yang menggunakan dua sistem pendinginan, pendingin cairan dan oli. Karena sepeda motor itu biasanya yang tidak menggunakan pendinginan cairan itu menggunakan pendingin angin yang didapatkan atau disirkulasikan oleh angin di kendaraan saat mau jalan. Kita bisa melihat dari ciri-ciri fisik, ciri-ciri mesin yang menggunakan pendingin angin itu bisa kita lihat dari mesinnya atau blok silindernya atau blok mesinnya. Ini terdapat sirip-sirip aluminium pada bagian sini, bagian di daerah busi di bawahnya itu ada sirip-sirip. Itu adalah mesin berpendingin angin. Berbeda lagi dengan mesin yang berpendingin cairan seperti ini, menggunakan radiator, menggunakan alat radiator atau alat ini berfungsi untuk meradiasi atau memancarkan atau mengurangi efek panas pada mesin saat motor ini bekerja. Jadi intinya di sini saat motor ini bekerja, karena cairan ini memutar atau sirkulasi mengalir ke seluruh mesin, untuk mendinginkan mesin. Jadi cairan ini menjadi panas, kemudian menuju ke radiator, kemudian radiator ini dialiri air yang sangat panas dari mesin, kemudian dinginkan oleh udara dari motor kita saat jalan, atau di sini ada tambahan kipasnya, sehingga efek dari panas mesin di airnya ini berkurang, menurun, kemudian masuk lagi ke daerah mesin sini dan kemudian diputar lagi ke seluruh mesin ini untuk mendinginkan dari blok di sistem pembakarannya, sehingga motor kita itu tidak kelebihan dari suhu mesin. Itu fungsi seperti itu, fungsi dari radiator atau mesin berpendingin cairan. Untuk lebih mudah dari melihat fisiknya ini teman-teman, untuk motor yang memakai sistem pendingin cairan seperti ini atau radiator, kita bisa melihat dari bodi sini, bodi fisik atau bentuk dari mesin kita. Di mesin kita ini polos seperti ini, tidak menggunakan sirip-sirip. Tidak menggunakan sirip-sirip pada daerah sini, baik bagian atas maupun bawah. Ini polos atau tidak terdapat tonjolan-tonjolan sirip-sirip pendingin. Dan untuk perawatan radiator, cairan radiator ini sangat penting sekali. Kita bisa mengecek dengan cara yang sangat mudah. Kebetulan di motor ini ada penampung dari cairan radiatornya atau kontrol atau tampungan air sementara, sehingga motornya ini, sehingga saat cairan radiator digunakan atau coolant atau cairan radiator saat kita gunakan beberapa bulan itu berkurang, kita bisa mengecek dari sini, dari tampungan cadangan di
motor kita, di mesin kita ini pasti ada semua bagian atau tangki seperti ini yang berfungsi untuk menambahkan cairan radiator atau coolant. Kalau di toko atau spare part motor, jika teman-teman ingin membeli atau menggunakan, ini namanya cairan coolant dan biasanya itu berwarna hijau. Kita bisa menambahkan atau memasukkan di sini. Dan untuk tangkinya ini ada beberapa kontrol di bodi plastiknya. Kita akan lihat. Oke, kita akan cek bagiannya. Oke teman-teman, oke ini adalah yang dari tadi, yang dari sana. Oke, yang sebelah sini, ini dari arah sebelah kanan tadi. Kita bisa memasukkan cairan coolant atau cairan pendingin radiator itu ke dalamnya sini. Di sini ada beberapa tanda atau garis. Ini kalau yang atas itu tulisannya upper, oke, dan yang bawah itu ada lower. Kita bisa menambahkan cairan coolant di antara sini, di bawah upper dan di atas lower. Ini supaya bisa mengontrol dari suhu dari motor kita, suhu mesin di motor kita, supaya tidak terjadi over atau panas berlebih pada motor kita, sehingga mempengaruhi dari keawetan di mesin ini, mesin motor injeksi yang menggunakan cairan atau pendingin cairan. Dan untuk proses penggantian dari cairan ini kita bisa lakukan setiap tahun sekali. Ini lebih bagus untuk mengecek dari kualitas dari cairannya ini supaya tidak keruh atau banyak kotorannya. Dan ada beberapa masalah di radiator atau alat pendingin radiasi panas atau menghilangkan efek panas pada mesin atau radiator ini, yang beberapa kendala atau sering atau jarang kita jumpai kerusakan, yaitu dari kebocoran mesin ini, kebocoran dari radiatornya. Ini bisa mempengaruhi dari suhu kerja atau kinerja dari radiatornya itu sendiri. Jika ada kebocoran, ini biasanya saya pernah menangani sebuah masalah di radiator ini, radiator motor. Itu jika panas itu terdapat cairan menetes di bagian dalamnya sini. Oke, di sirip-siripnya sini ini ada panas, kemudian timbul bocor seperti jarum, dan cairan dari coolant itu menyemprot ke luar. Itu biasanya warnanya hijau. Itu kendala atau sering terjadi, yang terjadi kerusakan pada sistem radiator. Dan untuk hal tersebut teman-teman bisa menggunakan jasa servis ke tukang radiator untuk memperbaikinya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini. Oke teman-teman, terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat informasi dari saya tentang perawatan dari sebuah mesin yang menggunakan dua pendinginan oli dan pendinginan cairan atau radiator. Ini supaya berfungsi dengan baik dan tentunya akan memperpanjang atau memperawet
dari komponen di mesin kita bisa melakukan pengecekan seperti ini. Kita cek di bagian reservoir atau tangki penampung, dan untuk olinya kita bisa mengecek di sini di setik olinya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungannya. Oke, terima kasih.